Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 19. Yuk kita baca bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik terkasih. Kakak senantiasa berdoa, kiranya adik-adik dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita ya. Adik-adik pasti tahu Daud kan? Itu loh yang mengalahkan raksasa Filistin bernama Goliat. Padahal waktu itu Daud masih kecil loh, tetapi Tuhan memakainya secara luar biasa. Adik-adik ingat juga kan renungan kita kemarin? Ada juga loh berbicara tentang bagaimana Saul iri dan dendam kepada Daud sampai ingin membunuh Daud. Nah, kalau adik-adik belum merenungkan kemarin, ayo direnungkan supaya adik-adik semakin bertumbuh imannya. Nah, kembali ke laptop. Hehehe. Sejak Saul dendam dan ingin membunuh Daud, Daud senantiasa bersembunyi dari kejaran Saul. Sahabat Daud yang merupakan anak Saul yaitu Yonatan selalu menolong Daud. Nah, suatu ketika Daud ini sedang bersembunyi di pegunungan di En-Gedi. Dan seperti biasa, Saul mengejar Daud begitu tahu di mana ia bersembunyi. Ketika Saul sedang mencari Daud, tiba-tiba dia ingin ke belakang. Singkat cerita, Saul pergi sendirian ke gua. Dan adik-adik tahu tidak? Daud juga ada di gua itu. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukannya. Ia hanya memotong ujung jubah Saul. Nah, adik-adik, kalau cerita Alkitab ini dijadikan film, kita pasti sudah gemes ya pada Daud. Bayangkan saja adik-adik, Saul sudah memberikan kesulitan besar pada Daud. Bahkan ia membunuh banyak orang demi menangkap Daud. Nah, saat itu Saul sudah di depan mata Daud, tinggal membunuh saja. Jika Daud melakukannya, selesailah masalah Daud. Tapi Daud tidak melakukannya. Gemes banget kan? Tapi Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia pun sangat jengkel pada Saul. Tetapi karena ia ingat bahwa Tuhan sendiri yang mengurapi Saul menjadi raja Israel pertama, Daud tidak mau berdosa pada Tuhan. Akhirnya ia memutuskan untuk tunduk pada Tuhan. Singkat cerita, akhirnya Daud pun menjadi raja juga kan? Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah itu? Kalau adik-adik diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain, janganlah membalas dendam. Itu adalah hak Tuhan. Cukup bawa masalah adik-adik dalam doa dan nantikan Tuhan bertindak. Doakan orang yang mengganggu adik-adik itu.
Pasti adik-adik akan dibela seperti Daud. Tetap semangat ya. Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan aku untuk tidak membalas dendam. Amin.